baik-baik, sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan Satukanlah Hati Kami. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat fokus, dapat beribadah dengan baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan serius ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lo Jessica, lo tahu nggak kasih itu seperti apa sih? Kasih itu sabar, sayang kepada teman-teman Lose. Nah, kasih ini ada lagunya Lose. Wah, iya kan Lose? Boleh nih kita nyanyi bareng-bareng sama adik-adik di rumah, kita bernyanyi bersama biar kita semua tahu bagaimana cara mengasihi. Begitu Lose? Boleh Lose. Mari adik-adik kita pujikan lagu Kasih. Kasih itu
sabar, tidak suka marah-marah ya Lose, juga sayang kepada teman. Nah, tiba saatnya kita mengakui iman kita. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri dengan posisi yang tegap. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, tiba saatnya kita persembahan. Persembahan dapat ditransferkan melalui rekening gereja. Papa dan Mama di rumah boleh membantu adik-adik untuk transfer, atau adik-adik bisa menyimpan terlebih dahulu uang persembahannya di rumah. Nanti tiba saatnya kita ibadah tatap muka, adik-adik bisa memberikan uang persembahannya kepada gereja. Kita mau pujikan lagu persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah sertai kami satu minggu ini Tuhan. Tuhan, ini persembahan dari kami yang terbaik ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, berkati Mama Papa kami, kiranya Kau cukupkan rezeki kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya di tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memujikan kasih sukacita. Inilah
sudah memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati hati kami, berkati telinga kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, jadi Losa ada beberapa gambar yang mau Losa tunjukkan ke adik-adik ini. Coba kita lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar apa ya adik-adik? Ya, ini adalah gambar orang yang lagi sedih, yang lagi nangis. Terus kalau gambar selanjutnya, kira-kira ini gambar orangnya ini ngapain ya? Orangnya ini kenapa nih ekspresinya ini? Ada yang bisa tebak? Ya, ini adalah ekspresi orang yang sedang ketakutan adik-adik. Yo, adik-adik di rumah pernah nggak sih merasakan sedih atau merasakan ketakutan? Loh, sejamin semuanya adik-adik di rumah pasti pernah mengalami hal tersebut ya. Begitupun juga adik-adik dengan cerita hari ini. Hari ini Losa akan menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga merasakan sedih dan merasakan ketakutan, juga kecewa adik-adik. Kenapa ya kira-kira? Nah, ternyata pada saat Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, mau ditangkap dan mau dibunuh, murid-murid Tuhan Yesus melarikan diri adik-adik, melarikan diri meninggalkan Tuhan Yesus. Wah, mereka merasa sedih adik-adik ketika mereka mengingat perbuatan mereka itu. Dan ada juga salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia ini menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Oh, aku nggak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Aku aja baru tahu orangnya. Nah, mengingat hal itu juga, Petrus kecewa sama dirinya sendiri. Kok bisa ya aku bilang gitu? Nah, mereka sedih adik-adik. Mereka juga merasakan ketakutan. Kira-kira ketakutan seperti apa ya? Kenapa mereka ini takut? Kenapa sih? Nah, coba kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di kitab Yohanes pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-19 dulu ya adik-adik. Lasa akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wah, di Alkitab dicatat adik-adik bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini takut. Takut kenapa? Takut dia itu juga ditangkap sama orang-orang Yahudi. Mereka takut akan ditangkap, akan dibunuh seperti Tuhan Yesus. Mereka ketakutan adik-adik. Mereka bingung harus berbuat apa. Aduh, harus gimana ini? Akhirnya setelah 3 hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka berkumpul di sebuah rumah adik-adik. Berkumpul, mereka mengunci semua pintu yang ada di rumah itu supaya tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang masuk ke rumah itu. Nah, tiba-tiba adik-adik ada seseorang yang datang di tengah-tengah mereka. Siapa ya itu? Ternyata itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus menampakkan diri sama mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku, tanda lubang yang ada di tangannya dan yang ada di lambungnya. Nah, ini loh ada gambarnya, jadi bisa lihat ya. Tuhan Yesus menunjukkan tanda lubang yang ada di tangannya Tuhan Yesus dan yang ada di lambungnya. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib adik-adik. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan bertemu dengan murid-muridnya adik-adik. Nah, kita mau lanjut baca Alkitab kita lagi ya. Kita mau dibuka Alkitab kita di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai ayat 23.
Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus menunjukkan tanda lubang di tangannya dan di lambungnya, Tuhan Yesus berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Kenapa Tuhan Yesus mengulang kata damai sejahtera bagi kamu sebanyak 2 kali kepada para murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus tahu, adik-adik, bahwa murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan, dan merasakan ketakutan. Maka dari itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan mereka damai. Karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera bagi para murid-muridnya dan bagi para pengikut Tuhan Yesus, adik-adik. Loh, dari tadi kok bilang damai sejahtera? Damai sejahtera itu apa sih, loh? Damai sejahtera itu adalah perasaan di mana hidup kita itu menjadi tenang, adik-adik, menjadi damai, menjadi tenang, nggak ada lagi sedih, nggak ada lagi rasa takut. Itu adalah damai. Nah, dalam perayaan Paskah hari ini kita diingatkan, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari kematiannya setelah di atas kayu salib, adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera untuk kita semua, maka kita juga harus memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita supaya kita itu tidak takut lagi. Tidak takut apa, loh? Tidak takut akan hukuman dosa. Kita adalah manusia berdosa, ya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, pasti yang menanggung hukuman itu kita sendiri. Tapi karena kebaikan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit untuk kita, memberikan kita damai sejahtera. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita damai sejahtera, kita juga harus bisa memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Baik kita di rumah, baik kita di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada, kita harus membawa damai. Contohnya seperti apa sih, loh, saya membawa damai itu? Nah, kita lihat gambar yang ada di tayangan, ya adik-adik. Damai itu pada saat kita saling menyapa satu dengan yang lain. Nggak boleh cuek, ya adik-adik. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita, "Oh loh, saya nggak mau nyapa orang itu karena orang itu sudah jahat sama saya." Nah, itu nggak boleh, adik-adik. Kita harus tetap saling menyapa. Lalu lihat gambar selanjutnya, yaitu saling menghargai dan menghormati. Kalau adik-adik tahu, di negara kita, di Indonesia ini banyak sekali agamanya. Ada agama Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, karena banyaknya agama, kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Gak boleh menjelekkan adik-adik, ya, satu dengan yang lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Coba kita lihat gambar berikutnya. Kira-kira ini gambar apa, ya? Wah, gambar orang, anak-anak lagi bertengkar. Apakah sifat itu baik? Tentu tidak. Makanya gambarnya disilang, adik-adik. Kalau kita membawa damai, kita nggak boleh bertengkar satu dengan yang lain, adik-adik. Kita harus saling mengasihi, berteman dengan siapapun. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh membawa kekacauan. Terus yang terakhir, ini gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah gambar anak yang memaafkan, adik-adik. Bersalaman, ya. Pada saat kita bertengkar, mungkin sudah terlanjur bertengkar, ya, karena benar-benar marah, kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Gak boleh menyimpan dendam, ya. Kita harus mencari jalan yang damai, yaitu memaafkan satu dengan yang lain. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita damai sejahtera, kita juga harus memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik di rumah jangan lupa mencatat catatan mingguannya, ya, yang kelas 1, dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya.
Nah, kalau sudah kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah memberikan kami kembali kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, di mana hari ini kita diajarkan untuk memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan sudah memberi damai, maka kita pun harus memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Paskah. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk melaksanakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Betul ya Lose? Nah gak kerasa Lose, kita sudah ada di akhir ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Tunggu adik-adik, jangan skip dulu. Ada apa Kak Yesika? Ada pengumuman habis ini adik-adik. Nah, dengarkan pengumumannya dengan baik ya. Halo adik-adik, bagaimana ini ayat hafalan yang tadi? Gampang atau sudah malah lebih lancar ini? Atau tadi cuma di skip aja nih waktu ayat hafalan? Jadi nggak tahu ya maksudnya ayat hafalannya? Tahu deh. Padahal apa loh? Hari ini hari Paskah ada lomba. Lombanya menghafal ayat hafalan loh. Wah, dapat hadiah lagi nih. Ya pastinya. Dengan cara adik-adik nanti ayat hafalan sekali lagi, terus habis itu direkam. Tapi nggak boleh ada jeda ya loh saya. Nggak boleh di stop gitu. Jadi bisa langsung satu kali pengambilan aja. Ada durasinya loh. Iya ada durasinya 1 menit. Nah batas pengumpulannya jam 5 sore nanti adik-adik. Jadi kalau sudah lewat jam 5 sore videonya nggak diterima sama losenya. Oh siap lose. Dikirimkannya kemana lose? Di guru sekolah minggu masing-masing kelas lose. Oh siap. Jangan lupa ya adik-adik ya.
ayat hafalan masih ada batasnya loh, masih ada waktunya untuk kalian menghafal dengan baik. Dan hadiahnya sudah juga dipersiapkan menarik ya loh. Iya, pastinya loh. Oke, selamat hari Minggu.